Iya, Andri Maulana Yusuf. Wede, hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa dong. Hatur nuhun, sanes ulam tapi abdi datang ya. Oke. Jadi gini Mang Andri, nanti biar Kang Andri ini yang berkenalan lebih jauh, lebih panjang lah, biar saya juga tidak terlalu salah menyebutkan Sipi Mang Andri sendiri gitu ya. Jadi silahkan untuk Sipi disebutkan saja secara pribadi. Tapi yang jelas hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini putra dari mana ini? Cipongkor ya? Iya. Cipongkor aslinya Gunung Karang. Oke. Gunung Karang. Jadi gini Mang Andri. Mang Andri ini kan hari ini menjadi sosok yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan seperti itu. Masih proses ya. Tapi ini sangat luar biasa dalam melakukan hal apapun, tetapi pecundang dalam hal percintaan. Oh, ya. Saya setuju. Jadi silakan Mang Andri berkenalan terlebih dahulu nih. Sahabat-sahabat Demok ya. Sahabat-sahabat Demok, jangan lupa di like sama di subscribe. Kalau ditonton jangan 3 detik, tapi sampai beres ya. Biar tahu kelanjutannya seperti apa. Biar ada penghasilannya juga buat Demok. Gitu, semua orang juga udah pada tahu sistem dari YouTube ya. Oke, siap. Jadi gini kan, sebelum berbicara lebih jauh nanti, Mang Andri ini kan salah satu alumni dari salah satu universitas yang ada di Bandung. Ya. Universitas Islam Nusantara. UIN Universitas Islam Nusantara. UIN juga sebetulnya. UIN sebetulnya. Karena waktu dulu UIN itu IAIN pengen ke UIN-nya, UINUS mengalah. UINUS mengalah. Ya, Universitas Islam Nusantara mengalahnya. Nah, lah, UINUS lebih keren gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong berapa tahun Mang Andri menyelesaikan pendidikan di UINUS tuh? Seberapa tahunnya? 5 tahun, genap tahunan lah. Genap tahun kurang, 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih. Lebih tepat kalau di ini mah 6 tahunan kurang lah ya. 6 tahunan. Oke. Background pendidikan background di perguruan tingginya itu adalah pendidikan. Berarti sekarang menjadi guru bahasa Arab. Alhamdulillah dipercaya olehnya lingkungan sama murid-muridnya juga, sama orang tuanya juga saya ngajar. Tidak hanya guru bahasa Arab. Apa berarti? Di sekolah yang saya duduki di sini sekarang ada mata pelajaran aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Luar biasa. Saya dikasih amanat sama kepala sekolahnya menyampaikan mata pelajaran aswaja. Tapi bukan guru geografi, bukan? Sekaligus geografi juga. Itu di MA Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah ketika saya mengajar di guru geografi hasil diskusi waktu kita zaman dulunya di mana di organisasi. Di organisasi Kembara salah satunya itu yang saya terasakan di kampusnya juga. Tapi yang saya rasakan itu hasil dari proses ingat deh gitu. Di mata pelajaran geografi itu hasil diskusi di Kembara. Siap. Jadi hasil diskusi di Kembara pada akhirnya terjerumus di jadi guru geografi. Alhamdulillah untung nate bisa gitunya. Untung nate baheula belajar heula. Lamun saya dulu te organisasian belum tentu saya bisa mengajar geografi ataupun saya belum tentu saya bisa kieu maksudnya. Oke, siap. Kieu maksudnya seperti apa ini? Berarti sekarang menjadi apa? Masih mencari sosok yang orang lain, mencari jati diri. Ya luar biasa. Karena jati diri itu ya puas gitunya. Lamun cek kasar mah sampai mati pun orang teh masih mencari jati diri. Tapi kalau harga diri punya. Harga diri itu belum bisa dijual ya. Belum bisa dijual. Kalau ya masa iya gitu jual harga diri, laki-laki ya beli harga diri orang lain. Mahar sekian perangkat alat sholat bayar tunai itu buat orang yang saya cintai. Ngomong-ngomong sekarang tadi kan belum perkenalan nih, berapa tahun berarti sekarang Mang Andri? Saya lahir bulan 12 tahun 94, ya tepatnya sekarang saya 26 tahun kok. 26 tahun. Tepatnya 26 tahun belum menikah ya, ini sosok ideal berarti ya untuk segera menikah maksudnya. Amin. Big sale waktu kemarin Big sale 12. Ya, itu ulang tahun saya. Jadi Shopee harus berterima kasih kepada saya. Iya, luar biasa. Mang Andri ini kan tadi udah menceritakan nih bahwa background Mang Andri ini atau Kang Andri ini dari pendidikan, salah satunya dari jebolan Universitas Islam Nusantara. Hari ini kan mengajar, tadi salah satunya adalah mengajar aswaja, mengajar geografi juga. Nah,
Karena kan gini Mang Andri, kita belajar daripada perspektif terkait linear di perkuliahan. Karena beliau ini kan udah berpengalaman ya, bukan hanya berbicara perihal ini ruang teoritis saja, tetapi Mang Andri ini udah terjun dalam ranah praktis. Kalau dulu misalkan membicarakan teori pendidikan itu tentang bagaimana kita menciptakan suatu sistem pendidikan yang baik kan begitu. Tapi untuk konteks hari ini kan Mang Andri ini backgroundnya dulu itu belajar di pendidikan bahasa Arab yang harusnya bisa bicara man anak kan gitu. Sekarang hanya bisa kobil tunikah aja. Kobil tunikah luar biasa. Nah, jadi Mang Andri ini kan berangkat daripada background pendidikan bahasa Arab, terus sekarang mengajar geografi, terus mengajar juga aswaja. Tantangan tersendiri ketika Mang Andri misalkan berangkat daripada background pendidikan bahasa Arab, terus Mang Andri hidup di organisasi dan sekarang harus dibenturkan dengan mata pelajaran yang berbeda, itu gimana perasaannya Mang Andri, atau ada kesulitankah atau seperti apa, kira-kira seperti itu? Kalau misalkan urusan kesulitannya, karena tadi saya kan sudah disampaikan bahwa saya pernah mengajar guru mata pelajaran bahasa Arab itu di sekolah waktu dulu gitu, bukan sekolah yang sekarang saya duduki gitu. Karena kan sekarang saya duduk mengajar di sekolah yang memang selatan ya, artinya Pelemburan lah gitu. Guru bahasa Arab kan elehku ajengan. Kalau saya ngambil mata pelajaran bahasa Arabnya ayat rasa minder, insecure. Bukan minder, tapi tawadu lah. Tawadu. Karena ya ilmu bahasa Arab itu tidak terlepas dari kitab kuning ataupun yang lainnya. Bukan saya tidak ingin menyaingi, tapi ya saya lebih ke tawadu gitu. Lebih tawadu. Kita tes. Oke, kita tes sekarang. Sekarang gini, Mang Andri belum dijawab. Urusan tantangan mata pelajaran aswaja dengan mata pelajaran geografi. Tantangannya mah gimana ya? Karena tadi kan saya udah bicarakan geografi tidak hasil dari diskusi waktu saya di organisasi dan juga di kampus. Terus juga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga hasil diskusi, hasil kajian selama saya berproses waktu dulu di mana? Di kampus dan juga di organisasi. Ataupun dengan orang-orang ataupun lingkungan yang saya temui dengan orang-orang yang memang ahli paham dengan keahlus sunnahan wal jamaahan. Ya setidaknya saya tantangannya memerenan cuman gimana caranya supaya saya bisa menyampaikan kepada murid supaya menyampaikan materi itu tidak terlalu berat. Kumaha caranya supaya budak teh ngarti gitu. Ada porsinya gitu. Menyampaikan ke budak SMA gimana, kepada anak SMP seperti apa. Pernah nggak kira-kira ketika mengajar saking ingin dimengertinya materi yang disampaikan oleh Mang Andri ini, Mang Andri marah-marah misalkan menyebutkan bahwa kamu itu kuadrat N gitu. Pernah? Belum. Belum. Berarti belum, mau. Saya belum sampai ini belum teringin untuk kumahanya marah-marah ataupun NTT tolol ataupun kumaha lah. Iya. Karena alhamdulillah hasil diskusi itu bagaimana caranya supaya kita bisa membuat suasana di kelas itu murid-murid bisa mempunyai rasa percaya diri dan tentu rasa nyaman begitu ya. Karena nyatu bayangkeun we satu anak harus bisa memahami ataupun harus bisa menguasai semua mata pelajaran. Itu yang dituntut oleh guru ataupun dituntut oleh kepala sekolah. Tapi sedangkan guru tersebut belum tentu bisa menguasai semua mata pelajaran. Contohnya guru matematika belum tentu bisa menguasai mata pelajaran bahasa Inggris, belum tentu. Tapi sekolah harus menuntut kepada siswa tersebut ente kudu pinter kabeh mata pelajaran. Itulah dengan nilai rapor. Iya, ini luar biasa sekali, ini kritik terhadap dunia pendidikan ini. Ente tuh orang pendidikan tuh. Makanya pendidikan saya mempercayai bahwa semua murid di kelas itu ada yang paham geografi, ada juga yang paham matematika. Kita jangan memaksakan ente kudu pinter geografi ataupun tidak. Minimal saya masih gimana caranya supaya mereka cinta ataupun ingin rasa ada keingin tahuan
minimal browsing hasil yang materi yang sudah saya sampaikan, lebih tahu di internet. Oke. Minimal seperti itu. Oke. Nah, jadi gini Mang Andri, aduh ini sangat luar biasa sekali ya. Berarti sebenarnya kita tidak mempersiapkan materi tadi mau ngobrol biasa, tapi ini narasumnya ini ngarah-ngarah kepada kritik terhadap pendidikan nih. Ini jangan-jangan bentar lagi ngalir. mengkritik Pak Menteri ini. Wah, Pak Menteri luar biasa. Wah, siap. Ini bahasa-bahasa penjilat muncul lah. Pokoknya saya dapat bantuan ya nanti. Beasiswa S2. Oke, jadi gini, Mang. Berarti ada yang salah gitu ya dengan apakah ada yang salah nggak dengan sistem pendidikan kita misalkan yang mana murid itu dituntut untuk menguasai seluruh materi. Sedangkan kalau kata Albert Einstein ini bukunya ini bukunya kita sediakan dan kita sesuaikan dengan materi sekarang. Einstein itu menyebutkan bahwa ketika ikan disuruh untuk memanjat pohon, maka dia akan merasa dirinya itu bodoh kan gitu atau tidak tahu. Begitupun dengan monyet ketika disuruh untuk berenang, lomba berenang, ya nggak akan bisa kan gitu karena itu. Nah begitupun di Indonesia kan gitu masih saja dunia pendidikan ini menilai daripada orang pintar itu adalah besar kecilnya kualitas ataupun kuantitas daripada nilai matematika. Karena yang pintar berarti ketika dia jago matematikanya. Sedangkan yang misalkan dia itu bagus dalam geografi, ilmu pengetahuan, alam ataupun sosial kan gitu. Itu tidak terlihat sama sekali kan gitu. Seperti halnya tadi. Nah, hari ini kan berarti harus ada tuntutan nih daripada guru itu sendiri bahwa tentang bagaimana seorang guru itu mampu memberikan kepercayaan diri ataupun kefokusan ataupun spesialisasi pengajaran ataupun pendidikan terhadap murid-muridnya kan kira-kira seperti itu. Menurut pandangan Mang Andri ini seperti apa? Karena selaku tenaga pendidik katakanlah sekarang ini yang mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu. Amin, meskipun saya belum punya anak. Kalau saya udah banyak anak untuk bisa mempersiapkan nanti melanjutkan Pak Jokowi ya. Oh, siap, amin, mudah-mudahan. Terkait yang tadi ini bau-bau kampanye ini. Terkait yang tadi dipersoalkan oleh kita ya. Oke. Yang juga disampaikan oleh Denny ini. Setelah saya memperhatikan ataupun menelaah, sistem bisa jadi ataupun kebijakan pemerintahnya juga bisa jadi. Karena kan setiap 5 tahun sekali itu ganti kementerian, artinya beda otaknya juga ya. Ganti kementerian, ganti orang, ganti otaknya juga. Artinya merembet ke ganti sistem. Itu yang baru saya pahami sampai saat ini. Seharusnya sih bukan mengganti ataupun merubahnya, tapi melanjutkan ataupun mengevaluasi dari setiap program kerja. Program kerja gitu. Karena gimana ya, bahwa bisa jadi karena pemikiran si gurunya tersebut, bisa jadi karena pemikiran guru tersebut, terus juga kebijakan dari wakasek kurikulumnya juga, tuntutan dari kepala sekolahnya juga, terus juga keterbatasan pengetahuan ataupun konsep pembelajaran si gurunya tersebut. Karena yang tadi yang dipertanyakan oleh Kang Denny, hambatan sayanya bukan soal materi yang saya kan biasanya adanya materi ada guru yang kurang kudu mempersiapkan heula materi yang supaya budak teh menyalahkan orang karena orang kudu harus terlihat oleh murid itu pintar gitu. Bukan saya menyalahkan satu ataupun dua orang gurunya, tapi saya mah yang saya menjadi hambatan itu urusan konsep penyampaiannya. Konsep bagaimana anak itu bisa nyaman belajar geografi dengan saya. Bukan paham ataupun ente kudu pinter, tapi bisa nyaman belajar dengan saya. Karena ketika nyaman artinya cinta. Ketika cinta pasti sayang, pengen memiliki. Ketika cinta aya rasa kepo merenang. Oh geografi teh ngebahas naon wae, macam-macam lihat babna di buku paket ataupun di buku LPKS. Terus ada ketika mereka baca-baca buku masih kurang keneh, browsing lah ataupun kurang. Nah, saya pengen seperti itu. Ketika seorang murid mencintai ataupun senang belajar dengan saya inginnya sukses sama dia bisa kepo ataupun lebih belajar tidak hanya sebatas di ruang kelas, tapi
di luar kelas nyata browsing ataupun buka-buka buku ataupun carilah ya sumber-sumber terkait mata pelajaran tersebut gitu. Ataupun yang saya pangku ini mata pelajaran geografi lah. Ya, siap. Contohnya, karena kan menurut Ki Hajar Dewantara gitu bahwa alam apa setiap orang adalah guru dan alam raya ini adalah sekolah kan gitu. Nah, begitupun dengan tadi apa yang memang telah diutarakan oleh Mang Andri ini terkait dunia pendidikan, bahwa ketika seorang guru itu tidak terlalu atau jangan memaksakan kan gitu. Misalkan harus memaksakan siswanya ini harus betul-betul paham terlebih dahulu, ditekanlah, misalkan dimarahilah, dicerca dengan ribuan tugas misalkan. Tetapi tidak ada rasa nyaman dari seorang murid itu tersendiri, bahwa hal itulah yang memang nantinya tidak akan membuat ilmu pengetahuannya itu tertanam dengan lama kan gitu. Karena betul Mang, serius apa yang saya rasakan dulu ketika saya melewati masa-masa SMA, masa-masa SMP kan gitu. Ketika saya memang udah seneng nyaman sama gurunya, apa yang ia sampaikan pun mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti juga kan gitu. Dan polanya pun tidak hanya sebatas misalkan lagi-lagi kita dijebak dalam ruang waktu yang telah ditentukan, misalkan terjebak dalam kungkungan kelas kan gitu. Tanpa adanya proses pendidikan yang lain, misalkan kita turun ke lapangan lah, berbaur, belajar di sekolah, misalkan alam terbuka. Dulu pernah ada guru saya, sama guru saya geografi juga, itu namanya Pak Misbahul Munir. Dia hashtag nanti saya cantumkan dia nonton ya. Pak Misbahul Munir itu guru yang sangat luar biasa. Sensi sedikit wajar karena usianya udah mencapai usia lanjut juga kan, tapi serius apa yang ia sampaikan itu memang betul-betul kena dan nyampe kepada kita kan gitu. Karena ya lagi-lagi guru tersebut menyampaikannya dengan cara yang memang mudah untuk dipahami kan, sekalipun misalkan ini banyak tugas tetapi dia bikin nyaman kan gitu. Ada yang merasa ketika dia menyampaikan materi itu nyaman, ada juga yang memang enggak, yaitu tergantung daripada setiap muridnya itu tersendiri kan gitu. Tetapi jujur ketika saya memang belajar dengan orang yang membuat kita nyaman atau guru yang membuat kita nyaman, justru kita akan seneng, kita akan lebih mudah menerima materi yang ia berikan kan gitu. Nah, terus untuk konteks sekarang kan gitu, bahwa guru itu adalah guru digugu dan ditiru kan gitu. Nah, apakah memang betul apa yang selalu dilontarkan oleh guru, apa yang sudah disampaikan oleh guru itu tidak berhak untuk dikritik oleh murid, atau seperti apa?